mendengarkan renungan singkat. Tetapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau masih memberkati kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan renungan singkat dan firman-Mu. Berkatilah mata, telinga, dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan dan memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum masuk ke dalam sesi renungan, marilah kita menyanyi lagu daerah berjudul Hosi Palong Luau, buku ND nomor 169. Renungan. Di sini ayat yang saya ambil yaitu Matius 15 ayat 21 sampai 28 dengan judul perikop yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Saat Yesus berjalan ke daerah Tirus dan Sidon, di sana ada perempuan yang datang kepada Yesus. Di dalam teks, perempuan itu tidak disebutkan namanya, melainkan yang disebutkan di dalam teks adalah asalnya atau kebangsaannya. Perempuan itu adalah seorang Kanaan. Sementara bagi bangsa Israel, Kanaan adalah orang kafir, yang mana orang kafir berarti orang yang menyembah berhala atau tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bukanlah bangsa pilihan Allah layaknya bangsa Israel. Status dari perempuan itu sama sekali tidak masuk dalam hitungan baik secara gender maupun secara sosial. Di Israel sendiri ada kelompok masyarakat tertentu yang statusnya dianggap rendah, yaitu kaum perempuan, orang cacat, dan orang asing. Perempuan Kanaan ini memiliki anak yang sedang sakit, yaitu kerasukan setan. Nah, perempuan ini memiliki semua kriteria yang tadi disebutkan. Ia memohon belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sangat menderita. Murid-murid Yesus pun tidak menyukai perempuan Kanaan ini karena sebelumnya karena statusnya perempuan Kanaan ini tidak masuk hitungan, ditambah lagi cara perempuan ini dipandang tidak sopan sebab ia mengikuti rombongan Yesus sambil berteriak-teriak. Dan di Israel sendiri, seorang perempuan tidak boleh berbicara di depan umum dengan seorang rabi. Pada awalnya juga Tuhan Yesus menolak secara halus dan menjadi kode keras untuk si perempuan Kanaan ini. Tapi si perempuan Kanaan ini pantang menyerah dan malah mendekat dan menyembah kepada Yesus. Perempuan Kanaan ini selain pantang menyerah, ia juga bersedia menerima semua resiko dari apa yang ia percayainya.
percaya, kasih dan kebaikan Yesus menembus segala batas. Sehingga apa sih yang membuat Yesus akhirnya mau menolong si perempuan Kanaan ini? Yang mana kan tadi kita tahu pada awalnya Yesus sama sekali tidak mendengarnya, sebab si perempuan Kanaan ini merupakan orang kafir atau bangsa Kanaan. Jawabannya adalah pengharapan. Pengharapan perempuan itu pada Yesus yang membuat Yesus akhirnya mau menolong si perempuan Kanaan itu. Bahkan kalau dipikir-pikir, di Sidon sendiri itu terdapat kuil dewa Eshimun, yakni dewa penyembuhan. Kenapa si perempuan Kanaan ini nggak pergi aja ya ke si dewa itu, dan tetapi ia malah pergi kepada Yesus dan menaruh harapannya hanya pada Yesus. Nah, iman si perempuan Kanaan inilah yang mendatangkan berkat bagi dirinya. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu bahwa meskipun kita meskipun si perempuan ini berbeda status, berbeda kebangsaan dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus ini kan mau menolong si perempuan Kanaan ini. Kenapa? Karena si perempuan Kanaan ini memiliki pengharapan yang besar, iman yang mendatangkan berkat, dan juga ia percaya dan yakin kepada Yesus bahwa Tuhan Yesus dapat menolong ia. Nah, sekian renungan dari saya. Marilah kita tutup renungan ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah kecil ini dari awal, pertengahan hingga akhir acara. Berkatilah firman-Mu tadi supaya dapat kami pelihara dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama